Salam semesta. Ketemu lagi dengan Master Ong di sini. Seluruh sahabat Master Ong dimanapun berada, salam sejahtera. Semoga selalu di bawah pelindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan juga kesehatan yang prima, ya, jodoh yang baik dalam kehidupan, sehingga pada tahun ini semoga semuanya hidup lebih baik. Oke, hari ini Master Ong ingin membuat satu prediksi, ya. Prediksi yang singkat, padat tentang sio mengenai keuangan di bulan September 2024, ya. Karena beberapa hari lagi kan akan bulan September, ya. Jadi bagaimana kondisi keuangan sahabat Master Ong berdasarkan sio? Oke. Bagi yang baru berkunjung ke channel Master Ong, silakan di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya sehingga bisa menerima notifikasi ketika Master Ong mengupload video baru. Oke, sudah dilakukan ya. Sekarang kita mulai untuk prediksi bulan September 2024 perihal keuangan. Yang pertama adalah sio tikus tentunya, ya. Sio tikus, bagaimana keuangan sio tikus di tahun 2024 bulan September? Ya, kalau di sini sio tikus itu harus lebih banyak lagi memikirkan tentang keputusan yang akan diambil dalam urusan bisnis di September nanti, ya. Jadi coba dipikir matang-matang urusan bisnis yang ingin dijalanin ataupun kerjaan yang ingin dikerjakan, ya. Apakah itu memang sesuatu yang bisa menghasilkan atau sesuatu jebakan, ya. Jadi perlu diperhatikan. Tapi pada umumnya sebenarnya keuangan sio tikus di bulan September itu cukup baik, ya, cukup stabil, walaupun banyak kendala-kendala kadang-kadang muncul, ya, atau permasalahan kecil yang membuat tidak lancarnya keuangan, ya. Tetapi pada umumnya itu semuanya lancar. Nah, mungkin di bulan September ini ada satu perencanaan ingin melakukan sebuah bisnis baru, ekspansi bisnis, atau mungkin ingin mulai satu pekerjaan baru, pindah kerja gitu, ya. Nah, itu perlu dipikirkan karena Mas Ong melihat bahwa ada konsekuensi yang cukup besar ketika keputusan itu diambil. Kalau misalnya tidak dipikirkan secara matang, maka akan menjadi satu hal yang bumerang, ya. Jadi satu hal yang tidak baik buat keuangan, terutama di bulan September nanti. Oke, itu sio tikus. Kemudian yang kedua adalah sio kerbau. Sio kerbau ini masih cenderung terikat dengan masa lalu, ya. Terikat dengan trauma, pemikiran tentang kejadian di masa lalu yang membawa trauma, ya, sehingga sahabat Master Ong yang bersio kerbau ini jadi ragu-ragu di dalam mengambil keputusan. Nah, karena itu mungkin di bulan September nanti keuangan memang sedikit mengalami gejolak, ya, karena keraguan, ketidakpastian dari sikap sahabat Master Ong yang bersio kerbau itu sendiri, ya. Jadi ada satu keraguan besar, apakah langkah yang diambil selama ini itu benar atau tidak, ya. Semua itu dipengaruhi oleh trauma di masa lalu, di mana terdapat sejumlah kerugian di perihal keuangan, ya. Sehingga di September mungkin ada rencana ingin buka usaha baru atau ingin memulai satu usaha baru, tapi keraguannya sangat besar, ya. Jadi masa lalu harus dikubur, ya, dalam-dalam, dilupakan, tetapi diambil pelajarannya, ya. Nah, keuangan pun di bulan September sebenarnya untuk sio kerbau itu ada sedikit penurunan. Ada sedikit penurunan, ya, itu tadi mungkin masalah psikologis dari sahabat Master Ong yang bersio kerbau tadi. Oke, coba atasin masalah psikologis itu, kemungkinan besar akhirnya bisa mengatasi persoalan keuangan yang terjadi. Yang ketiga adalah sio macan, ya. Sio macan di bulan September, ya. Sio macan di bulan September harus berani keluar dari comfort zone. Jadi harus berani keluar dari kenyamanan di tempat yang sekarang. Mungkin sekarang kerja di satu perusahaan yang
selama ini merasa kayaknya cukup nyaman, tetapi mungkin ada keinginan untuk mengembangkan sesuatu yang lebih, ya, keinginan yang lebih. Mungkin sahabat Master Ong yang bersio macan ini ingin, ya masa saya begini-begini saja kerjaannya, ingin lebih berkembang lagi. Jadi ada keinginan untuk pindah perusahaan, ya. Tetapi karena sudah nyaman di tempat yang sekarang, itu nggak berani gitu, ya. Nah, menurut Master Ong justru harus punya keberanian, karena sebenarnya sio macan itu orang yang berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan. Tentu saja semua ada hal baik dan hal buruk, ya. Jadi kita kalau mengambil keputusan itu tentu saja ada sisi baik dan sisi buruk. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Tapi yang jelas di bulan September, sahabat Master Ong yang bersio macan harus berani mengambil langkah tegas pada diri sendiri, pindah kerja, buka usaha baru atau tidak. Jadi tegasin, ya, sehingga nanti keuangannya juga akan stabil. Nah, secara keseluruhan keuangan sahabat Master Ong yang sio macan di September cukup bagus, bahkan ada sedikit peningkatan dibanding sebelumnya, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah sio kelinci, ya. Sio kelinci, ya. Sio kelinci ini orang yang terlalu banyak berspekulasi, ya. Jadi mungkin keinginannya banyak, hal-hal yang ingin dicapai banyak, tapi kemampuannya kan belum tentu bisa menghandle semuanya, ya. Inilah yang akan menyebabkan masalah di bulan September nanti kalau tidak bijak di dalam mengambil langkah, ya. Karena terlalu banyak yang diinginkan, terlalu banyak spekulasi, ya. Pokoknya keinginannya kadang-kadang sulit dikontrol, kadang-kadang ingin lebih dari orang lain, ya. Jadi iri hatinya juga kenceng gitu, ya. Nah, maka itu akan menjadi satu hal yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan di bulan September, ya. Dimana karena spekulasi tadi ternyata itu meleset daripada perkiraannya, sehingga mengalami kerugian di bidang keuangan. Ini khusus buat yang wira swasta, ya. Sedangkan bagi yang kerja sebenarnya cukup stabil dan tidak ada masalah apa-apa selama bekerja dengan situasi dan koridor yang baik. Oke, selanjutnya adalah sio naga, ya. Selanjutnya adalah sio naga. Sio naga bagaimana keuangan di tahun 2024 bulan September? Nah, sio naga jangan jumawa, ya, jangan sombong karena merasa bahwa selama ini apa yang diambil keputusan itu selalu benar, selalu mendapatkan hal yang baik, ya. Justru di Desember Master Ong melihat ada semacam, ya, kayak orang bunuh diri, ya. Jadi mungkin karena kesombongannya tidak mau mendengarkan orang lain, orang-orang di sekitar, ya, sehingga dia merasa bahwa apa yang diambil keputusan itu sudah benar, dan kemudian dengan sombongnya menjalankan, maka akhirnya terjadi satu kerugian yang sangat besar, ya. Ini buat yang wira swasta, yang usaha sendiri, ya. Jadi karena kesombongan sendiri itu mengakibatkan kerugian yang cukup besar di September nanti, ya. Tetapi jika memang bisa mengatasinya, maka keuangannya sebenarnya baik-baik saja. Sedangkan bagi yang kerja, coba kurangi rasa ego, ya. Cobalah bekerja sama dengan tim dengan baik di dalam lingkungan kerja sehingga bisa dihargai oleh rekan-rekan kerja lainnya. Oke, selanjutnya adalah sio ular, ya. Sio ular di bulan September 2024, Anda ini kadang-kadang memang dikenal sebagai orang yang pintar dalam berpikir, ya. Dan kadang-kadang saking pintarnya banyak orang mengatakan Anda tuh orang yang licik, ya. Tetapi sebenarnya mungkin karena kamu itu selalu berpikir tentang keuntungan buat diri sendiri, jadi akhirnya sebagian orang banyak yang tidak suka. Nah, di bulan September ada sejumlah problem keuangan yang akan dihadapi, ya, yang loss-nya cukup besar, ya, di dalam usaha. Jadi harus berhati-hati. Kenapa? Karena selama ini banyak orang yang bekerja sama dengan Anda itu merasa tidak nyaman, sehingga mereka istilahnya bukan boykot lah, ya, sehingga mereka itu tidak memberikan informasi yang benar kepada
kamu sehingga itu menyebabkan kerugian. Nah, di lingkungan kerja juga demikian ya. Karena kamu selalu merasa diri yang paling benar ya. Akibatnya banyak sih rekan-rekan kerja yang tidak suka, yang kenyamanan di lingkungan kerja menjadi tidak baik gitu ya. Dan ini tentu saja akan mengurangi performa diri kamu sendiri. Jadi coba diperbaiki semuanya. Mudah-mudahan keuangan di September nanti tidak terlalu menjadi satu kendala. Oke, selanjutnya adalah Shio Kuda ya. Shio Kuda. Shio Kuda di September keuangan bagus ya, banyak kemajuan justru dibanding bulan sebelumnya ya, di mana ada sejumlah pos keuangan yang mendapatkan keuntungan ya. Ini semua sebenarnya berkat keuletan dari sahabat Mas Ong yang bershio kuda itu sendiri ya, yang termasuk orang yang mau mendengarkan pendapat orang lain ya, mau input-input yang positif dari orang lain, sehingga langkah-langkah di dalam mengambil satu keputusan pun juga sangat teliti ya. Dan ini berbuah hasilnya di bulan September, mendapatkan banyak istilahnya job, orderan, dan usahanya semakin maju. Tentu saja keuangannya pun akan meningkat. Di dunia kerja juga sebenarnya orang-orang shio kuda juga orang dikenal sebagai orang yang pekerja keras ya, asal bisa mengurangi sikap keras kepalanya ya, sehingga lingkungan kerja pun akan lebih stabil. Oke, selanjutnya adalah shio kambing ya. Shio kambing ya. Shio kambing September harus berani melangkah. Ya, melangkah, harus berani menunjukkan potensi diri kamu ya, jangan ragu ya. Sebenarnya kamu itu termasuk orang yang punya banyak kemampuan ya, banyak skill yang bisa disenangi oleh bos ataupun di tempat kerja. Jadi coba tunjukkan itu sehingga apa istilahnya performa kerja kamu juga meningkat. Sedangkan di dunia usaha, sahabat Mas Ong yang bershio kambing pun juga apa istilahnya, coba beranilah melangkah ya. Mungkin kelihatannya langkahnya itu seperti buntu, tapi coba dipikirkan lagi ya, dan kemungkinan besar itu akan menghasilkan sesuatu yang positif di keuangan kamu di September nanti. Dan kita harus yakin juga bahwa apapun yang kita ambil langkah itu kan tidak berpengaruh hanya dalam 1 bulan, tapi bisa juga di bulan-bulan selanjutnya. Oke, demikian shio kambing. Kemudian adalah shio monyet ya. Shio monyet, jangan suka bermuka dua ya. Coba lebih bijaksana di dalam hubungan dengan partner kerja ya. Di dunia usaha, jika punya rekan kerja, coba lebih jujur lah ya, lebih jujur. Jangan apa yang ditampilkan di depan tetapi belakang itu berbeda ya. Jadi Mas Ong melihat bahwa di September ada sedikit konflik di antara partner kerja atau usaha, yang dimana satu merasa tidak dihargai, kedua merasa dibohongi ya. Jadi coba itu diperbaiki sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan ya. Pada prinsipnya keuangan perusahaan di September untuk yang bershio monyet sebenarnya baik-baik saja. Tetapi kalau ada masalah ini berlanjut lebih lama, maka akan menjadi satu problem tersendiri. Sedangkan di dunia kerja pun demikian ya. Pada dasarnya tidak ada orang yang senang dibohongin, tidak ada orang yang senang berteman dengan orang yang bermuka dua ya, yang manis di depan tapi pahit di belakang ya. Coba diperbaiki itu. Kemudian selanjutnya adalah shio ayam ya. Shio ayam ini sedang bagus-bagusnya potensinya. September nanti banyak sekali hasil yang dicapai ya. Mungkin ini juga berkat usaha selama ini, ketekunan selama ini, dan juga kesabaran selama ini di dalam kerja ya, di dalam usaha, sehingga di September nanti Mas Ong melihat ada peningkatan yang pesat dari keuangan yang ya istilahnya satu bonus yang luar biasa lah ya di September nanti. Dan di dunia kerja juga demikian, ada lampu hijau ya.
semakin dipercaya oleh bos ya, semakin dipercaya oleh perusahaan, sehingga banyak mendapatkan benefit buat diri sendiri juga ya, terutama di keuangan. Ya, selanjutnya adalah Shio anjing ya. Shio anjing ya. Shio anjing adalah apa istilahnya, orang yang setia ya, tetapi juga harus sedikit punya prasangka ya. Karena Mas Ong melihat bahwa ada pengkhianatan di bulan September terhadap sahabat Mas Ong yang bersio anjing oleh teman atau rekan kerja atau rekan bisnis ya. Jadi di usaha itu ada terjadi satu pengkhianatan yang mungkin dia apa istilahnya memakan uang perusahaan atau apapun lah itu ya, sehingga September adalah masa yang cukup sulit buat Shio anjing karena ada satu kerugian yang cukup besar ya di keuangan, di usaha ya. Dan juga di dunia kerja baik-baik saja sebenarnya, di dunia kerja ya, hubungan Shio anjing ini dengan rekan kerja itu cukup baik ya. Jadi sebenarnya tidak ada problem di dunia kerja atau karyawan, tetapi problemnya adalah di dunia usaha. Selanjutnya yang terakhir adalah Shio babi ya. Shio babi ya. Shio babi ini September bisa dibilang masa jaya ya, masa jaya, masa booming ya. Jadi kalau di dunia usaha itu masanya berbuah ya, berbuah yang manis ya. Jadi kesabaran yang selama ini sudah dilakukan, usaha yang selama ini sudah dilakukan itu berbuah hasil yang luar biasa di September, sehingga mempunyai satu benefit yang luar biasa. Tapi itu juga harus dijaga ya ritmenya, sehingga di bulan-bulan selanjutnya pun akan berbuah hasil yang sama. Oke. Kemudian di dunia kerja tidak ada persoalan yang berarti ya, hubungan sama rekan kerja baik-baik saja, sama bos baik-baik saja, gaji baik-baik saja, dan semua bagus-bagus saja ya. Jadi Shio babi memang di bulan September ini kondisinya justru sangat baik dan sangat stabil ya. Demikian sahabat Master Ong, sedikit prediksi secara general tentang keuangan dan situasi di bulan September masing-masing Shio tahun 2024. Ya, Mas Ong tekankan sekali lagi bahwa ini hanyalah prediksi ya. Boleh dipercaya, boleh tidak, silakan ya. Yang baik dijadikan kewaspadaan, yang baik ya jangan jadi sombong, tapi kalau ada yang buruk dijadikan kewaspadaan ya, sehingga kita pun bisa mengantisipasi segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, terutama di keuangan. Demikian video singkat dari Master Ong ya, semoga bermanfaat. Yang belum like, share, komen, dan subscribe silakan dilakukan, dan dukung channel Mas Ong terus ya, sehingga Mas Ong bisa memberikan video-video edukasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, salam semesta.